Adi telah kembali setelah memberi peringatan kepada Bunga. "Kok lama?" tanya Ryan. Adi tersenyum tipis. "Aku habis bertemu Bunga," bisik Adi. Sontak mata Ryan membulat. "Ngapain?" "Aku hanya memberi peringatan kepada dia untuk tidak ikut campur dengan urusan Nadia," terang Adi. "Yakin didengar?" "Gak yakin sih, tapi semoga aja." Salma terlihat sejak tadi menahan buang air. Dengan sedikit terburu-buru, Salma berdiri dan izin kepada Roni ke kamar mandi. "Aku antar ya," ucap Roni. Salma menggeleng. "Kamu di sini aja, aku bisa sendiri. Kamu fokus acara aja," ucap Salma sambil berlari kecil dan diikuti oleh Nadia. Roni memberi kode kepada Tiara untuk mengikuti Salma. Dengan sigap, Tiara mengekor Salma. Salma merasa lega setelah buang air. Sebelum keluar, Salma menatap wajahnya di pantulan kaca. Namun tiba-tiba, seorang perempuan muncul di belakang Salma sambil menatap Salma dengan penuh emosi. Salma membalikkan badannya. "Nadia," lirih Salma. "Hai pelakor, kita bertemu lagi," ucap Nadia. Salma berusaha tenang dengan terus menatap Nadia. "Kenapa? Ada urusan sama saya?" tanya Salma dengan santai. "Gak usah sok polos, aku benci sekali dengan kamu," seloroh Nadia. "Atas dasar apa Anda membenci saya?" tanya Salma. "Gak usah pura-pura gak tahu. Seharusnya kamu sadar, yang sekarang di posisi kamu itu aku, bukan kamu." Salma menarik nafas dalam. "Anda terlihat sangat terobsesi dengan kedudukan ini ya. Terlihat dari dulu yang Anda ributkan adalah posisi saya. Kenapa? Ingin ya jadi istri bupati? Ingin dikenal sebagai nyonya bupati? Atau justru mengincar harta dan fasilitasnya?" lanjut Salma yang sejak tadi berusaha tidak membalas. "Buat apa? Orang tuaku kaya, penghasilanku jutaan. Aku sudah terbiasa hidup berkecukupan. Untuk apa aku mengincar harta Roni? Atau jangan-jangan kamu yang justru mengincar harta Roni? Orang tuamu kan sudah mati, makanya kamu mau nikah dengan Roni agar hidupmu terjamin. Sangat menyedihkan sekali orang tuamu di sana. Pasti mereka disiksa karena perbuatan anaknya," lanjut Nadia. "Mereka menangis sepanjang waktu karena siksaan malaikat," lanjut Nadia lagi. Tangan Salma mengepal. Dadanya naik turun menahan emosi. "Diam," sentak Salma. Bagi Salma, Nadia sudah keterlaluan karena menyangkut kedua orang tuanya yang sudah tenang. "Wah, bisa marah juga," cetus Nadia. "Apa kamu tidak capek setiap hari tidak menerima takdir yang ada? Ini sudah berjalan hampir 6 bulan, atau bahkan lebih sejak Roni memutuskanmu," ucap Salma berusaha membela diri. "Saya justru kasihan dengan kamu. Kamu cantik, kamu seorang dokter. Laki-laki mana yang tidak tertarik dengan kamu? Dan saya akui, bahkan Roni seorang bupati pun bisa jatuh hati denganmu. Tapi takdir berkata lain. Roni tidak ditakdirkan untuk kamu. Seberusaha apapun kamu, kalau Roni bukan untukmu, Roni tidak akan bersama kamu. Saya yakin di luar sana banyak laki-laki yang ingin mendampingimu. Jadi saya minta, jangan habiskan waktu dengan meratapi masa lalu," ucap Salma berusaha menyadarkan Nadia. "Persetan dengan semua itu. Aku hanya ingin Roni kembali. Kamu harus kembalikan Roni kepadaku," sentak Nadia yang tidak terketuk ke hatinya dengan ucapan Salma. "Mengembalikan Roni? Maaf, saya tidak pernah merebut Roni. Bahkan saya tidak pernah ingin tahu hubungan Anda dengan Roni sudah sedalam apa. Karena saya hanya menjalani kehidupan bersama Roni setelah kami menikah.
Dan itu sudah berjalan senatural mungkin hingga sampai di titik ini, balas Salma. Emosi Nadia terlihat sudah memuncak. Wajahnya merah padam. Tatapannya sangat tajam tertuju pada perut Salma. Salma mulai khawatir melihat tatapan Nadia yang penuh emosi. Dengan perlahan, Nadia mendekat ke Salma. Salma memundurkan tubuhnya berusaha menghindar. "Kamu mau apa?" tanya Salma. "Kalau aku tidak memiliki Roni, maka kamu juga tidak boleh memiliki Roni," balas Nadia sambil mengeluarkan benda tajam. Salma terkejut melihat tangan Nadia membawa gunting. Sontak Salma melindungi perutnya. "Nadia, kamu gila ya?" bentak Salma. "Iya, aku gila. Dan semua ini gara-gara kamu," teriak Nadia. Tubuh Salma semakin terpojok. Dirinya tidak bisa bergerak karena sudah mentok dengan dinding kamar mandi. Mata Salma menutup tampak berpasrah. Dalam hatinya, ia merapalkan doa meminta pertolongan. "Kamu apakan istri saya?" Suara bentakan seseorang dan suara orang jatuh secara bersamaan membuat Salma membuka mata. Ternyata Ronilah yang datang. Dengan cepat, Salma berlindung di belakang Roni. Roni segera meninggalkan tempat acara setelah mendapatkan telepon dari Tiara. Tiara memang kurang berani, apalagi melihat Nadia yang penuh emosi. Sehingga tanpa berpikir, ia menelpon Roni secara langsung. Nafas Roni tampak memburu. Nadia terlihat berusaha bangun. Roni memang mendorong dengan sangat keras sebelum gunting itu menembus perut Salma. Beruntungnya, Roni cepat datang. "Roni, ini tidak seperti apa yang kamu lihat," ucap Nadia kembali playing victim. Roni tidak lagi percaya dengan perkataan yang keluar dari mulut Nadia. Emosi Roni sudah memuncak hingga sebuah tamparan mendarat mulus di pipi Nadia. "Diam atau saya bereskan karir Anda," bentak Roni. Salma terkejut. "Mas," lirih Salma sambil memegang lengan Roni. "Kamu adalah perempuan tergila yang pernah saya temui. Saya sangat menyesal pernah menjalin hubungan dengan perempuan sepertimu," ucap Roni mengungkapkan isi hatinya. Nadia mulai menangis dan mengeluarkan wajah melasnya. Roni tidak lagi tertipu dengan wajah itu. "Roni," lirih Nadia. "Kamu sangat keterlaluan. Apa yang kamu lakukan tidak bisa saya ampuni. Kamu telah bermain-main dengan saya hingga hampir membunuh istri dan anak saya," ucap Roni lagi. "Mas, sudah mas," ucap Salma menenangkan Roni. "Kalau bukan karena kamu perempuan, saya pastikan pulang dari sini hanya namamu yang tertinggal," ucap Roni. Adi, Ryan, Bunga secara bersamaan menyusul ketiganya. Bunga terkejut melihat kondisi Nadia yang sangat memprihatinkan. "Kamu apakan Nadia, Ron?" tanya Bunga dengan teriak. "Seharusnya Anda tanya ke adik kesayangan Anda. Apa yang telah dia lakukan kepada istri dan anak saya?" balas Roni. Roni menatap tajam Nadia yang sedang menatapnya minta dikasihani. "Ingat, saya bisa berbuat lebih. Jangan main-main dengan saya," ucap Roni dengan tegas. "Adi, Ryan, tolong bereskan mereka. Aku mau bawa Salma pergi dulu," titah Roni. Adi dan Ryan mengangguk. Roni menarik tangan Salma dan menuntun Salma yang masih syok. Kini Salma dan Roni perjalanan pulang ke rumah. Salma menangis sejak tadi. Beruntungnya acara telah selesai. Tanpa berbasa-basi, Roni langsung pamit. Dan kejadian ini tidak banyak yang tahu. Roni berusaha menenangkan Salma dengan memeluk Salma. "Ini salahku, Sal. Seandainya aku bisa tegas dari awal, kamu tidak akan mendapatkan ini," batin Roni. "Aku jahat ya, Mas. Aku perempuan perebut laki-laki orang lain ya. Aku merebut kamu," racau Salma dalam pelukan Roni. Roni menggeleng cepat. Ia semakin mengeratkan pelukannya. "Enggak, Sal. Kamu tidak seperti itu," balas Roni. "Mas Rizal,
Sedikit percepat mobilnya, titah Roni. Tangis Salma semakin pecah. Hatinya sangat sakit mendengar ucapan Nadia, apalagi mengenai orang tuanya. Tak lama, mobil dinas sampai di rumah dinas. Dengan cepat, Rizal membukakan pintu mobil. Roni mengajak Salma masuk ke rumah. Dengan tangisan yang masih tersisa, Salma berusaha menguatkan dirinya. Bi Ina dan Bu Lastri terkejut melihat kondisi istri atasannya. Mereka terlihat bingung. Dengan kode mata Bi Ina bertanya kepada Rizal. Rizal hanya menggeleng. Roni membawa Salma masuk ke kamar. "Aku merebut kamu ya?" ucap Salma lagi sambil menatap wajah Roni. Roni menggeleng cepat. "Enggak, Ca. Kamu gak merebut aku dari siapapun itu. Aku memutuskan dia sebelum aku memutuskan mau menikah dengan kamu. Aku sudah menyelesaikan hubunganku dengannya sebelum kita menikah," terang Roni. "Pasti putusnya kalian karena perjodohan kita. Aku hadir di tengah-tengah kalian. Berarti benar, aku merebut kamu," balas Salma. "Enggak, Ca. Aku memutuskan dia tidak hanya karena perjodohan kita. Tapi memang semenjak awal hubungan kami tidak pernah direstui sama ibu. Karena itu aku yakin memutuskannya," jelas Roni. Tapi Roni kembali memeluk Salma. "Jangan ngomong lagi. Kamu tidak merebut aku dari siapapun itu. Aku milikmu, Ca," ucap Roni dengan tegas. Salma masih menangis. Roni terus berusaha menenangkannya. "Maafkan aku, Ca. Seharusnya kamu tidak menerima itu. Ini salahku," ucap Roni dengan lirih. "Maafkan saya, belum bisa menjagamu dan anak kita. Aku janji tidak akan membiarkan mereka tenang karena sudah menyakiti kamu dan anak kita," ucap Roni lagi. Salma tidak mampu berucap lagi. Pikirannya kacau. Suasana pertemuan para petinggi rumah sakit dengan para dokter terlihat mencekam. Bu Rani menatap tajam semua orang dalam pertemuan tersebut. "Saya mendapatkan laporan, ada seorang dokter yang melalaikan tugasnya beberapa bulan terakhir ini. Bahkan dokter tersebut terlibat dalam kasus yang membuat pasien hampir kehilangan nyawanya." Bu Rani menjeda ucapannya sambil mengambil nafas pelan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut. Bahkan pihak keluarganya ikut menuntut dan tentu membuat integritas rumah sakit ini dipertanyakan. Sekarang saya tanya kepada kalian semua. Apakah seorang dokter boleh mengabaikan pasiennya? Apa seorang dokter lebih mengutamakan dirinya ketimbang diri orang lain? Tanya Bu Rani dengan tegas. Semuanya terdiam. Tidak ada yang berani menyahut. "Kenapa diam semua? Bukan berarti dengan saya tidak ada di sini, kalian semua bisa seenaknya. Saya tanya kepada Pak Wahyu selaku direktur rumah sakit ini. Kenapa hal itu ditutup-tutupi dari saya? Kenapa?" tanya Bu Rani. Pak Wahyu menghembuskan nafas pelan. Wajahnya terlihat pucat pasi. "Maaf Bu Rani, bukan maksud kami menutupinya. Tapi saya tidak butuh pembelaan. Saya hanya butuh penjelasan. Saya minta tidak ada yang ditutup-tutupi, karena percuma saja, saya pun sudah tahu siapa pelakunya." Setelah Bu Rani membuat Pak Wahyu terdiam. "Maaf Bu Rani, saya mohon izin untuk berbicara," ucap seorang dokter senior sambil mengangkat tangan. "Silahkan Dokter Ratna," balas Bu Rani. Sebenarnya, Pak Wahyu telah diberi sesuatu oleh pelaku sehingga Pak Wahyu berusaha sekuat mungkin untuk menutup-nutupi kasus tersebut. Selama Bu Rani tidak ada di sini, Pak Wahyu bersama pelaku berbuat semena-mena kepada teman-teman yang lain. Bahkan tugas yang seharusnya itu dilakukan oleh pelaku, tapi dilimpahkan kepada rekan yang lain, ungkap Dokter Ratna dengan tenang. Sontak semua dokter menegakkan kepalanya dan menatap kagum atas keberanian Dokter Ratna. "Dari awal saya ingin sekali mengungkapkan hal ini,
namun saya kurang bukti. Selain itu, saya juga diancam oleh mereka. Tapi sekarang saya berani berkata karena saya sudah punya bukti. Lanjut Dr. Ratna. Tunjukkan buktinya, pinta Bu Rani. Dengan sigap, Dr. Ratna mengeluarkan buktinya. Semua orang melihat layar LED yang menampilkan sebuah video. Video tersebut menampilkan percakapan antara Pak Wahyu dengan Nadia. Terlihat Nadia memberikan sebuah amplop tebal. Nadia pun berkata, jika Pak Wahyu harus menuruti apapun keinginannya. Video berdurasi kurang lebih 2 menit, selesai diputar bertepatan dengan kedatangan Nadia. Tak hanya sebuah tangkapan layar pesan dari Nadia yang mengancam Dr. Ratna pun ditampilkan. Sontak semua orang menengok ke arah Nadia. Nadia terlihat panik melihat tatapan orang yang penuh emosi. Dokter Nadia, panggil Bu Rani dengan senyum remeh. Dari mana saja, Dok? Kenapa baru muncul? Tanya Bu Rani. Nadia terdiam. Dirinya merasa terintimidasi atas ucapan dan tatapan semuanya. Baru selesai mengunjungi pasien, Bu. Balas Nadia. Sudah mulai bekerja lagi? Tanya Bu Rani lagi. Saya selalu bekerja, Bu. Saya tidak pernah absen. Balas Nadia sedikit gugup. Tidak perlu gugup jika apa yang Anda katakan itu benar. Suasana benar-benar menegangkan. Apalagi sekarang, Roni datang bersama Adi dan Ryan. Roni melempar tatapan penuh emosi kepada Nadia. Berhubung anak-anak saya sudah datang, tidak perlu berlama-lama. Kasus yang telah tercium oleh masyarakat itu sangat merusak citra rumah sakit, serta membuat kepercayaan masyarakat menurun. Untuk itu, kami akan bertindak tegas. Mas Roni, ada yang ingin kamu sampaikan? Tanya Bu Rani. Roni menghembuskan nafas kasar. Jujur, seumur hidup saya, baru pertama kali ini ada kasus seperti ini. Seorang dokter yang disumpah untuk mementingkan orang lain, ternyata bisa melanggar sumpah tersebut. Sangat miris sekali. Ternyata masih banyak dokter yang tidak profesional dalam pekerjaannya. Dari tugas yang dilimpahkan kepada orang lain, selalu absen ketika rapat kerja, hingga hampir menghilangkan nyawa pasiennya. Ini sudah di luar batas toleransi kami. Kami akan beri tindakan tegas terhadap pelaku tersebut. Jelas Roni panjang lebar. Dokter Nadia Rastanti, silakan berdiri, pinta Bu Rani. Nadia terlihat sangat ketakutan. Hati dan pikirannya tidak karuan. Maju di depan kami, pinta Bu Rani lagi. Tanpa membantah, Nadia menurutinya. Kamu tahu kenapa saya memintamu untuk maju ke depan? Tanya Bu Rani. Nadia menggeleng membuat Adi dan Ryan kesal. Namanya maling mana mau ngaku, sindir Adi yang sudah sangat kesal. Nadia menunduk. Angkat kepalamu, seperti kamu berlaku semena-mena terhadap rekan-rekan di sini. Tunjukkan bahwa dirimu punya kekuasaan sehingga semua orang menurutimu. Ucap Bu Rani. Mata Nadia tampak berkaca-kaca. Saya tidak habis pikir, dokter sepintar kamu bisa melakukan hal terkotor seperti itu. Tidak hanya itu, bahkan kamu juga hampir membunuh anak perempuan serta cucu saya. Di mana hati nuranimu sebagai seorang dokter perempuan? Ucap Bu Rani membeberkan semua kejahatan Nadia. Roni terlihat jijik melihat Nadia. Semenjak datang, Roni sama sekali tidak memandang Nadia sedikit pun. Bu Rani memijat kepalanya yang sedikit pusing. Tanpa mempertimbangkan apapun lagi, kami memutuskan bahwa Dokter Nadia Rastanti resmi dikeluarkan dari Rumah Sakit Insan Permata serta dicabut gelar keprofesiannya hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Tukas Bu Rani dengan tegas. Sontak kepala Nadia mendongak mendengar putusan Bu Rani. Air matanya jatuh. Nadia menghampiri Bu Rani lalu bersimpuh.
Jangan Bu Rani, jangan keluarkan saya. Saya minta maaf. Saya mohon ampun. Saya hilaf Bu. Saya minta maaf. Mohon Nadia. Bu Rani tidak bergeming sama sekali. Hatinya sangat sakit atas perbuatan Nadia yang telah merugikan banyak orang. Adi berdecak. Drama Queen mulai beraksi, bisik Adi kepada Ryan. Ryan hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia masih tidak menyangka jika perempuan yang pernah ia anggap kakak itu memiliki sifat hampir sama dengan setan. Berdiri. Sentak Bu Rani membuat Nadia terdiam. Saya minta kamu berdiri. Titah Bu Rani. Nadia pun berdiri. Ia ingin memegang tangan Bu Rani, namun dengan cepat Bu Rani menepisnya. Diam. Jangan sentuh saya. Ucap Bu Rani sambil menunjuk wajah Nadia. Pertama kali saya mendapat laporan jika kamu melalaikan tugas. Masih bisa saya maafkan. Tapi semakin hari, semakin bertambah, hingga saya mendapat laporan jika banyak pasien yang semakin parah atas kelalaian kamu, bahkan hampir kehilangan nyawanya. Karena itu dengan yakin, tanpa pertimbangan lagi, saya mengeluarkan kamu dari rumah sakit ini dan meminta gelar keprofesian kamu dicabut. Lanjut Bu Rani. Jadi sekarang, silahkan bereskan semua barang kamu dan angkat kaki dari sini. Kami tidak butuh dokter tidak profesional dalam pekerjaannya. Tegas Bu Rani. Semua pegawai mulai ramai membicarakan Nadia. Suara kecaman-kecaman mulai keluar dari mulut semuanya. Nadia mulai malu. Tanpa berkata, ia berlari keluar dari ruang pertemuan itu. Roni terlihat bernafas lega atas keputusan yang dikeluarkan oleh ibunya. Roni pun menarik tangan Bu Rani lalu menatapnya. Bu, panggil Roni sambil tersenyum. Semoga setelah ini, keadaan semakin membaik. Ucap Bu Rani sambil mengelus kedua tangan Roni. Roni mengangguk. Untuk pertemuan kali ini selesai, dan saya patut apresiasi atas kejujuran Dr. Ratna. Untuk itu, kami akan mengundang Dr. Ratna ke acara 7 bulanan anak perempuan saya. Mohon kehadirannya. Ucap Bu Rani lagi. Senyum Dr. Ratna mengembang. Ia menganggukkan kepala sebagai ucapan terima kasih kembali. Bu Rani menghampiri Dr. Ratna, lalu menjabat tangannya serta cipika-cipiki. Saya butuh orang-orang seperti Dr. Ratna, ujar Bu Rani. Terima kasih Bu, saya juga minta maaf sebab baru bisa jujur sekarang ini, balas Dr. Ratna. Bu Rani menggeleng. Tidak apa-apa, memang saat ini adalah waktu yang tepat. Terima kasih, tukas Bu Rani. Semua boleh kembali bertugas. Saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk datang di pertemuan kali ini. Pesan saya, jadilah orang jujur meski kecil kemungkinannya. Titah Bu Rani. Setelahnya semua pegawai keluar dari ruang tersebut. Bu Rani juga meminta Pak Wahyu untuk menemuinya di ruang kerjanya. Bu, Roni langsung kembali ya, ucap Roni menahan langkah Bu Rani. Kamu mau kemana? Hari ini Salma ada jadwal cek kehamilan, jadinya Roni mau nemenin. Balas Roni dengan wajah bahagia. Senyum lebar pun terbit dari bibir Bu Rani. Oh, pantas saja. Dari tadi nggak tenang. Sekarang ibu lihat, kamu lebih bahagia terus lebih ekspresif. Padahal dulu boro-boro, senyum aja susah. Ucap Bu Rani sedikit menyindir Roni. Iyalah Bu, gimana gak ekspresif? Sudah ketemu pawangnya. Celetuk Adi. Betul itu, hanya Mbak Salma yang bisa membuat Mas Roni seperti itu, sahut Ryan. Roni terlihat salting dengan menggaruk-garuk hidungnya yang tidak gatal. Ibu senang sekali lihatnya. Berarti ibu tidak salah kan cariin kamu istri? Tanya Bu Rani. Ya enggak lah, udah cerdas, baik, cantik pula. Idaman sekali itu, sahut Adi membuat Roni kesal. Kan aku yang ditanya, kenapa kamu yang jawab? Seloroh Roni kepada Adi. Adi hanya terkekeh.
Aku hanya ingin mengungkapkan isi hatiku saja, Mas. Balas Adi. Alhamdulillah, Bu. Roni bahagia bersama Salma. Ucap Roni dengan tulus. Sekarang bahagia ya, padahal dulu nolak-nolak. Sampai kasih syarat pernikahannya harus disembunyikan. Ucap Bu Rani lagi yang masih ingin merosting Roni. Tapi baru sebulan, kebongkar juga. Sampai hamil pula, sahut Adi. Katanya gak cinta dan gak mau, punya anak juga. Timpal Ryan ikut merosting Roni. Roni hanya bisa pasrah melihat ketiga keluarganya menghabisinya dengan kata-kata penuh sindiran. Sudah, kasihan mas kalian ini. Itu sudah ditunggu sama istrinya. Buruan kembali. Ibu titip salam buat Salma ya. Ucap Bu Rani mengakhiri. Roni tersenyum. Iya Bu, Roni pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.